Oke, silakan Pak Alif. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Adam dan juga teman-teman semuanya. Hari ini kita akan kembali masuk ke materi di Clean Code, masih di Clean Code, yaitu code formatting. Jadi bagaimana kita menuliskan code yang sesuai dengan format, sesuai dengan standar, bagaimana kita, karena gini, kode itu harus bisa diformat dengan baik. Gitu ya. Jadi supaya kode itu bisa diformat dengan baik, maka kita harus menetapkan rules atau aturan yang secara konstan ini harus ditetapkan. Nah, ini sangat berguna ketika terutama kita bekerja secara tim. Ya, kalau bicara developer itu saya rasa pasti kerjanya tim. Nah, bagaimana kita buat satu code yang bisa dipahami gitu ya, tulisan code tersebut oleh semua tim yang ada di developer. Nah, di situ harus disepakati ya, harus disepakati format-format tersebut supaya bisa dipahami, karena ketika kita bicara code formatting itu juga sangat penting. Di sini yang utama dari code formatting itu adalah komunikasi. Bagaimana komunikasi itu bisa terjalin dengan baik satu sama lain. Bagaimana chemistry antara satu anggota tim dengan tim yang lain itu bisa terbangun dengan baik. Karena seorang developer itu, saya pikir tujuan utama itu adalah bukan bagaimana membuat si program atau perangkat lunak ini dibangun menjadi yang penting bekerja, kan nggak seperti itu ya. Nah, ini juga harus jadi bahan perhatian. Nah, kenapa menjadi penting? Kenapa code formatting menjadi penting? Harus selalu diingat bahwa setiap fungsionalitas atau setiap modul yang dibuat oleh kita sebagai seorang developer, saat ini si fungsionalitas tersebut ya akan sangat mungkin dia berkembang, artinya berubah di rilis-rilis berikutnya. Nah, ketika berubah ada contoh misalkan ada proses refactoring. Nah, proses perubahannya atau proses refactor itu kan tergantung dari readability dari si code itu sendiri. Nah, semakin baik penulisan ketika dia terformat dengan baik, maka readability-nya itu akan semakin baik. Coding style-nya semakin baik, readability-nya makin baik, maka otomatis si maintainability-nya pun akan semakin mudah. Nah, di sini ada beberapa isu atau ada beberapa hal yang terkait dengan code formatting ini. Nah, saya akan jelaskan sambil memberikan contoh ya supaya lebih dipahami. Saya membuat contoh sendiri, menambah contoh dari slide yang sudah dibuat oleh Pak Adam untuk menambah pemahaman kalian. Oke, saya akan coba share screen. Oke, ya ini mudah-mudahan bisa dilihat oleh semua. Nah, kira-kira ada yang bisa kasih komentar nggak untuk contoh yang ini? Terkait dengan format code ini. Kira-kira ada yang bisa kasih komentar nggak? Gimana? Ada? Sorry. Oke, ada sedikit kendala teknis, tapi kan udah kelihatan ya sambil nunggu ini kira-kira ada yang bisa komentarin nggak? Oke, sebentar ya. Ada yang bisa komentarin kodenya? Fokus ke formatnya ya, fokus ke formatnya. Saya yakin kalian sudah baca slide yang Pak Adam sebelumnya atau dari buku sumber kita yang kita pakai nih, yang bukunya Clean Code. Ada nggak? Kenapa dengan code yang dibuat di sini? Ada apa kira-kira? Apa yang bisa kalian lihat di sini? Nih kalau nggak ada yang jawab, saya nggak akan melanjutkan nih. Pada bagian yang luas, mungkin Pak. Kenapa dengan bagiannya? Kenapa dengan yang bagian yang luasnya? Apa nggak sesuai sama yang atas? Kenapa? Ada apa dengan itu? Emang harusnya bagaimana?
pengen di enter gitu. Di enter gimana maksudnya? Biar sesuai sama format. Oke, Biar lebih jadi mudah gini. lagi dibaca. Jadi ada isu pertama ya. Isu pertama itu adalah istilahnya adalah vertical openness between concepts. Apa itu? Jadi bagaimana kita karena gini ya, setiap baris yang kita tulis, setiap blok baris code yang kita tulis itu kan punya kegunaan yang berbeda-beda, punya makna yang berbeda-beda. Nah, bagaimana si developer bisa memahami dari setiap baris yang ditulis oleh si developer itu sendiri. Nah, di sini saya memberikan contoh yang jelek. Kenapa? Kamu bisa lihat ini tidak ada baris kosong dari contoh kelas di sini. Contoh kelas di sini gitu ya. Nah, ya kalau cuma segini mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi ketika nanti sudah banyak, misalkan kita banyak baris yang kita tulis, maka nanti kita akan sulit untuk fokus mana yang deklarasi, misalkan deklarasi atribut, mana yang deklarasi metode, misalkan di dalam kelas tersebut. Nah, oleh karenanya di sini kita bisa menambahkan baris kosong. Ya, di sini kita bisa menambahkan baris kosong seperti ini. Nah, ini mulai dari sini. Nah, di sini bisa terlihat, ya, di sini bisa terlihat bahwa dari setiap baris atau sekumpulan baris, gitu ya, kumpulan baris yang merupakan contoh misalkan deklarasi metode misalkan di situ. Nah, ini kita bisa lebih fokus kalau kita pengen melihat, oke, di mana si atribut dideklarasikan itu apa, kemudian metode di mana gitu kan, itu metode apa sih yang dideklarasikan. Itu adalah hal pertama gitu ya. Nah, hal yang selanjutnya adalah saya berikan contoh lain. Nah, ini kira-kira apa yang akan kalian komentarin di sini? Kira-kira komentarnya apa? Ayo yang lain. Mungkin baris line space, Pak. kosong. Kenapa? Farhan dulu, Farhan. Line space. Kenapa dengan line space, kenapa? Itu di public void set panjangnya itu nggak perlu dikasih baris kosong Oke, apalagi? metode. Oke, apalagi? Ada hal apa lagi? Deklarasi variabel itu di atas, Pak. Kenapa? Deklarasi variabel harusnya di atas. Deklarasi. Kenapa harus di atas? Kan kalau kita compile code-nya nggak jadi masalah. Biar lebih baca aja, Pak. It's 11. Rules yang kemarin, yang dari apa sebut itu. Jadi ya kita udah tahu gitu, Pak, ada variabel apa aja, jadi nggak bingung. Oke. Di sini ada dua hal ya. Di sini ada dua hal terkait dengan vertical formatting. Oh ya, saya tadi lupa bahwa ada dua hal gitu ya. Sebelum saya lanjutkan, vertical formatting dan horizontal formatting. Nah, yang kasus ini masih terkait dengan vertical formatting. Ini ada dua hal, ada dua isu, ya, ada dua isu di dalam contoh kasus di sini. Nah, isu pertama adalah vertical density. Nah, apa itu vertical density? Jadi, ketika kita menuliskan code, ya, ketika kita terkait dengan isu sebelumnya vertical openness between concept tadi, memang kita perlu menambahkan baris kosong untuk bisa memisahkan atau membedakan, ya, supaya kita bisa fokus di mana deklarasi metode, di mana deklarasi atribut, begitu ya, dan lain sebagainya, supaya kita bisa fokus. Karena kalau semuanya rapat, ini kita tidak bisa fokus gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, nah, untuk kapan kita bisa menambahkan baris kosong tersebut? Nah, tidak juga kita setiap baris kita kasih
spasi kosong atau baris kosong kan begitu. Contoh di sini, bahwa pernyataan ini adalah bagian dari metode set panjang. Nah, kan ini nggak perlu gitu kan, nggak perlu kita, dan ini kita sebut istilah, kalau istilah kita adalah mubazir gitu. Nah, ini, nah kan seperti ini, baiknya seperti ini kan, baiknya seperti ini, ya. Kemudian adalah penulisan komentar yang tidak perlu. Ini juga sebetulnya terkait dengan materi kita di sebelumnya terkait dengan clean comment. Ini kan ada komentar-komentar nggak perlu ya nggak perlu gitu, kita nggak perlu tulis. Ingat prinsip kita tidak perlu ngajarin programmer, kita tidak perlu ngajarin developer gitu. Maksudnya developer ya kalau dalam contoh konsep misalkan konsep OO ketika kita bikin kelas ya pasti paham lah konsep setter dan getter. Di sini kita nggak perlu ngajarin gitu kan. Ini untuk apa, dan ini komentar nggak perlu, ini komentar nggak penting ya berarti kita bisa hapus, tidak perlu kita tulis. Nah contoh seperti ini misalkan ya. Oke, nah isu yang selanjutnya adalah tadi ketika kita mendeklar variabel atau ketika kita mendeklar atribut. Iya, memang kita bisa mendeklarasikan atribut di baris manapun gitu ya, sepanjang masih di kelas yang sama atribut untuk kelas tersebut gitu. Nah, tapi rule-nya terutama kalau di Java itu ada convention bahwa ketika kita mendeklarasikan atribut itu harus di atas gitu ya. Nah, karena apa? Ya supaya clear, supaya jelas. Jadi gini, vertical formatting itu kita anggapkan seperti surat kabar gitu. Ya surat kabar. Nah, kan kalau koran gitu. Kan kalau kita baca koran kan kita baca judul dulu. Nah, setelah kita baca judul kan selanjutnya kita next. Kita tahu apa yang mau kita baca, dilihat dari judul. Kemudian masuk ke paragraf pertama. Di paragraf pertama ada sinopsisnya, ya ada sinopsisnya. Dari situ kita putuskan kita mau lanjutkan baca atau tidak, tapi secara struktur tulisan di surat kabar itu udah jelas. Gitu ya, seperti itu. Dan kita tidak akan pusing ketika kita akan membaca surat kabar yang terdiri di beberapa kolom tersebut, koran gitu ya. Nah, di sini ya, isu ini, nah tadi isu yang kedua adalah terkait dengan penempatan variabel. Ini bagian dari variabel vertical distance. Di dalam vertical distance itu ada yang disebut dengan instance variable ketika variabel kita deklarasikan. Penempatannya harus di atas, berarti ini tidak sesuai dengan standar, maka kita taruh. Karena gini ya, kita nggak tahu dalam satu kelas itu kita akan menuliskan berapa baris kode. Berapa banyak pun baris yang kamu tulis ketika kelas tersebut memiliki atribut, maka atribut itu harus dideklarasikan di paling atas. Oke, kita pindahkan ke sini. Nah, ini ya. Oke. Temukan lagi isu lainnya. Masih ada isu lainnya. Silakan cari apa. Cari lagi. Cari dengan teliti. Masih ada isu lainnya nih di dalam contoh code di sini. Coba kira-kira apa lagi? Oke, tadi variabel sudah. Kemudian baris kosong yang nggak penting sudah. Komentar yang nggak penting sudah. Apalagi dalam contoh ini? Gak lebar sama luas keliling masih dalam satu baris, Pak. Oke. Tidak menggunakan lain baru. Ini ya. Nah, ini kamu bisa lihat. Ini bagian dari horizontal formatting, ya, indentation. Ini saya ngacok-ngacok nggak apa-apa ya dalam satu contoh di sini. Yang penting kamu paham maksudnya apa.
Jadi kan ada vertical formatting, ada horizontal formatting. Nah, di dalam horizontal formatting ada salah satunya adalah horizontal indentation. Penggunaan indent, tab lah. Nah, ini ya, ini contoh. Ya, kalau ini sebetulnya, kalau di sini ya, kalau di sini ini sebetulnya format dari si IDE-nya kan. Nah, ya kan seperti ini ya. Nah, sebetulnya tidak jadi masalah, tidak jadi masalah karena kalau dari si IDE-nya kan kamu tinggal klik maka formatnya menjadi seperti ini, indentasinya ada. Cuman ada contoh kasus lain ini, kamu bisa lihat. Nah, contoh kasus lain di sini, ya, contoh kasus lain di sini. Oh nih, yang sebentar. Oke. Kalau saya Nah, ya. Kamu perhatikan di contoh kelas ini, kelas trapesium siku. Kalau saya tulis begini, nah, saya tulis begini, ya. Kira-kira bermasalah nggak? Masalah nggak kalau saya tulis begini? Perhatikan di baris 7 ini. Masalah nggak? Masalah nggak? Secara clean code iya, Pak. Masalahnya di mana? Ini lebih kompleks lagi sebetulnya dari secara format. Nah, ini ada masalah lain. Menurut kamu apa? Saya masih ada horizontal yang tadi dan juga vertikal ya, Pak. Karena itu dia nyatu sama si public itunya, void yang set alas. Oke, baik. Nah, masalah pertama di sini ya. Di dalam vertical formatting itu ada satu tadi ada vertical opening between concept, vertical density dan ada vertical distance. Nah, di dalam vertical distance itu ada satu variable declaration. Variable declaration atau atribut ya, deklarasi variabel atau atribut. Nah, pada saat kita mendeklarasikan variabel atau atribut itu harus dekat dengan si kegunaannya atau penggunaan dari si atribut tersebut. Di sini jelas nggak? Jadi pada saat kita mendeklarasikan atribut, maka atribut yang kita deklarasikan itu harus dekat dengan si penggunaannya. Misalkan ada, misalkan terutama untuk atribut yang sifatnya private atau atribut yang sifatnya lokal gitu ya. Nah, jangan sampai contoh seperti ini. Ya, contoh seperti ini. Kita deklarasikan atribut. Nah, tapi setelah itu kemudian ada deklarasi metode yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan atribut yang dideklarasikan sebelumnya. Makanya di dalam variable declaration ini juga kaitannya sama instance variable tadi sangat disarankan bahwa deklarasi atribut itu harus di bagian paling atas dari kelas. Gitu ya. Nah, bagian atas dari kelas. Maka di sini kita bisa pindahkan nih. Kita bisa pindahkan semuanya. Oke, ya, kita bisa pindahkan. Nah, alas. Oke. Ini. Ya. Oke, kemudian ini ada, ingat bahasan kita kemarin, ini apa namanya ini? Komentar apa namanya? Ingat ya, jangan pernah ngomentarin code. Ya, jangan pernah ngomentarin code. Untuk alasan apapun. Untuk alasan apapun, jangan ngomentarin code. Nah, ini bisa kita hapus. Ingat ada versioning system ya. Nah, kayak ini kita bisa hapus.
Nah, ini. Kemudian, ya, kemudian isu selanjutnya adalah masih bagian dari vertical distance, itu adalah dependent function. Bagaimana secara vertikal kita menempatkan fungsi yang saling terkait satu sama lain itu berdekatan, jangan berjauhan. Ya, jangan berjauhan. Kira-kira di sini ada komentar nggak? Di sini ada komentar nggak? Ada komentar nggak di sini? Ini kira-kira terkait dengan pernyataan saya barusan atau pernyataan dependent function bahwa penempatan fungsi atau metode yang saling terkait satu sama lain itu harus berdekatan. Mungkin get set-nya ya Pak ya. Gimana get set-nya? Yang alas satu dengan alas satu disatukan gitu Pak, didekatkan gitu. Yang lain? Yang lain di mana? Itu Pak, set tinggi dengan get tingginya Kenapa set tinggi dengan get tinggi? punya jarak beberapa line gitu, terpisah sama fungsi lain. Oke, ada pendapat lainnya? Ada pendapat lainnya? Ada yang bisa kasih komentar lainnya? Oke. Jadi, ya, dalam contoh kasus di sini, contoh misalkan, set alas 1 ini untuk trapesium, set alas 1. Nah, sebaiknya, ya, ketika kita akan menempatkan fungsi setter getter, salah satu contoh aja ya, salah satu contoh. Fungsi setter getter itu dalam urutan yang berdekatan. Jadi setelah setternya kemudian getternya. Setelah setternya kemudian getternya. Seperti itu. Nah, dalam contoh kasus di sini, contoh set alas 1. Maka, nah, si getternya ya kita pindahkan di sini. Nah, ini. Kemudian set alas 2. Oke. Nah, set alas 2. Set alas 2 ya, get alas 2. Oke, di sini. Nah. Kemudian set tinggi, get tinggi. Nah, sekarang selanjutnya apakah di dalam kelas tersebut ada nggak metode yang dia akan memanggil si getternya, menggunakan si getternya itu? Contoh misalkan ini. Contoh misalkan untuk metode panjang sisi miring, misalkan seperti ini. Ya, panjang sisi miring. Nah, di sini kita bisa tempatkan setelah setter getternya. Setelah setter getternya, kemudian juga si luas. Nah, di sini kemudian metode. Jadi kalau kita bicara aturan secara umum, ya kita bicara aturan secara umumnya, maka dalam formatting code ini, saya yakin juga kalian sebetulnya sudah sedikit banyak punya pengalaman, gitu ya. Mungkin kalau dari saya ini hanya penegasan istilah-istilah secara konsep ya di dalam clean code, mungkin kalian sudah melakukan mungkin ya. Apalagi kalian sudah berpengalaman sebagai seorang developer, misalkan ada beberapa di antara kalian seperti itu. Nah, secara konsep ya begini, jadi secara konsep. Nah, artinya sekali lagi bahwa kita sebagai seorang developer jangan fokus utama kita adalah bukan bagaimana yang penting si code-nya bisa bekerja, bukan itu. Ingat kita ada di dalam tim. Bagaimana kita bisa membuat satu code tersebut bisa dipahami oleh anggota tim lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan
aturan penulisan terhadap struktur kode yang dibuat atau code formatting. Dan aturan itu harus disepakati oleh seluruh anggota tim dan harus diimplementasikan secara konsisten. Dan juga selalu ingat, kembali juga mengingatkan bahwa software yang kalian kembangkan, software yang kalian develop itu secara fungsional, itu kemungkinan akan terus berkembang. Ada perubahan requirement, ada penyesuaian teknologi. Ketika itu terjadi, maka secara fungsional akan ada perubahan juga. Maka kalian bisa, salah satunya misalkan melakukan refactoring. Mudah atau tidaknya proses refactoring tersebut itu tergantung dari apa? Dari code yang ditulis. Semakin baik, semakin mudah dibaca, stylenya semakin mudah dipahami, maka semakin cepat juga untuk proses si perubahannya tersebut. Gitu. Jadi sebetulnya yang penting kita punya acuan, kita punya standar, gitu ya, kita punya standar. Dan standar ini sekali lagi disepakati oleh semuanya. Jadi ada dua, formatting itu vertical formatting, kemudian horizontal formatting. Oh ya, satu lagi. Kira-kira di sini apa yang salah? Ada yang salah nggak? Atau pertanyaannya ada yang salah nggak? Ada, Pak. Apa? Yang itu yang scanner input yang kesama dengan itu terlalu jauh. Nah, ceritanya, dan jangan terlalu apa ya, mungkin ada yang berpikir kosmetik, maksudnya biar rapih gitu. Biar rapih gitu ya, biar sejajar misalkan begitu. Nah, ini juga nggak penting. Artinya, contoh di sini pada saat kita instance object ya, instance objectnya di sini. Ini kan nggak penting. Ini spasi nggak penting ini. Jadi artinya kita cukup sewajarnya. Kita sewajarnya aja, ya sewajarnya aja. Nah, udah, nggak perlu kita dibikin seolah-olah mau dibikin rapihnya. Ingat, rapihnya ini kan bukan cuma sekedar rapih tulisan gitu. Nah, tapi ada standar-standar yang memang harus kita penuhi. Ini bagian dari yang kita sebut sebagai horizontal alignment. Jadi vertical formatting, horizontal formatting. Vertical formatting itu ada vertical opens between concept. Itu tadi penggunaan baris kosong untuk bisa membedakan antara satu bagian dengan bagian lainnya berdasarkan kegunaannya. Jadi nanti si developer bisa fokus mana yang deklarasi atribut, mana deklarasi metode. Kemudian dari setiap metode itu kemudian mana bisa dibagi-bagi lagi berdasarkan si kegunaannya, gitu ya, bisa dilihat. Kemudian juga vertical density. Vertical density ini ya artinya penggunaan si spasi kosong sesuai dengan ya secukupnya juga, jangan berlebihan. Kemudian komentar nggak perlu, komentar nggak penting. Kemudian ada vertical distance terkait dengan deklarasi variabel atau atribut yang sesuai dengan kegunaannya. Kemudian instance variable itu harus di top atau di paling atas dari kelas, gitu ya, supaya tahu bahwa kelas tersebut itu punya atribut apa, punya metode apa. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi yang saling terkait satu sama lain itu harus disimpan berdekatan. Atau metode yang saling terkait satu sama lain. Jangan disimpan berjauhan. Jadi sekali lagi, si compiler nggak akan masalah. Gitu. Kamu mau naruh misalkan ada 5 metode misalkan. Metode 5 metode A, B, C, D, E. Metode A berhubungan dengan metode E. Kemudian kamu taruhnya A, B, C, D, E di bawah misalkan. Ya nggak jadi makan ketika kejauhan, nah itu nanti kamu juga akan kesulitan nanti untuk melakukan penelusuran. Kemudian ada horizontal alignment, ini contohnya. Jadi bagaimana kita menambahkan alignment ini secukupnya atau seperlunya. Gitu ya, jangan terjebak ke kosmetik ya. Pengen kelihatan jadi lebih rapih misalkan seperti itu.
Oke, itu kemudian horizontal indentation ya, secukupnya juga. Jadi kayak contoh kalau di IntelliJ IDEA ini ya sebetulnya udah enak. Contoh kamu nggak bisa nulis full rata kiri itu udah nggak bisa. Tapi kan kalau kamu mungkin di IDEA lainnya masih bisa kamu nulis kode rata kiri, itu kan nggak boleh gitu. Ya nggak boleh secara apa ya? Ya secara formatnya, artinya akan menyulitkan nanti dalam proses maintain si code-nya. Mungkin itu saja dari saya. Silakan barangkali Pak Adam bisa menambahkan. Oke, terima kasih Pak Alif. Saya nambahin sedikit saja. Saya ingin share dulu ya Pak. Ya, saya stop. Oke, kalau saya menambahnya dari segi ini, jadi ada dua style cara kita memberikan vertical formatting dan horizontal formatting. Tadi sebetulnya secara umum sudah diceritakan oleh Pak Alif, cuman kembali lagi ada satu yang mungkin harus diperhatikan, yaitu kembali lagi ke convention dari masing-masing programming language. Contohnya di sini ada dua hal yang sama, nama void-nya sama. Nah, cuman kalau kalian tebak ini kira-kira yang atasnya bahasanya apa ya? Kapan saya menggunakan style yang kayak begini? Kalau lagi ngoding di bahasa apa? Mungkin Java, Pak. Java. Apa ciri khasnya? Kurung kurawalnya itu apa ya, stylingnya dia nempel dulu yang untuk kurung kurawal bukanya ke sehabis nama fungsinya. Sementara juga ada bahasa lain juga yang pakai seperti ini. Nah, cuma ada style juga yang seperti ini nih, biasanya kayak C, C++, Pascal. Nah, itu biasanya pakai konsep yang seperti ini. Mana yang benar? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tergantung lagi ketika kalian masuk ke dalam suatu programming language, jangan hanya mempelajari fitur dari bahasanya, tidak hanya mempelajari reserve function, how to make it function. Nah, jangan hanya itunya, tapi juga belajar bagaimana styling code with convention-nya. Kemudian, dalam kasus tadi Pak Alif, disebutkan horizontal indentation-nya, habis nama variabel ada sama dengan, tapi ada juga kasus di mana kalau kita membuat sebuah HTML, kita tidak memberikan spasi sama sekali sebelum dan sesudah sama dengannya. Jadi ini bukan menjadi hal yang tidak clean code, tapi memang ada bukan pengecualian ya, memang ada convention tersendiri untuk si tag HTML seperti itu. Kalau mau dikasih sama dengan sebenarnya error enggak juga sih, tinggal di spasi aja. Terutama kalau nanti teman-teman main ke bash scripting. Di bash scripting yang kalau kita ngoding untuk bahasa di terminal ataupun di command prompt seperti itu kita malah tidak boleh memberikan spasi sebelum dan sesudah sama dengan. Jadi itu yang harus diperhatikan. Mungkin saya kasih sedikit di sini. Nah, misalkan saya bikin A sama dengan 10, kemudian saya echo-kan, echo $A. Nah, kalau saya bikin spasi, ini harusnya error. Udah masih sama versinya. Nah, jadi itu harus hati-hati. Ini kan kita nyebutnya bash scripting nih. Bash script, bahasa programming bash, seperti itu. Nah, itu malah kita nggak boleh memberikan sama dengan. Nah, ada bahasa yang seperti itu juga harus diperhatikan. Walaupun secara umum konsep clean code-nya tadi dijelaskan, ya lebih baik kita berikan sedikit indentation supaya bisa kita lihat dengan jelas. Kemudian, ada HTML juga, dalam kasus HTML ada yang menulisnya begini, ada yang menulisnya dalam satu baris yang sama. Mana yang dipakai? Ya, kembali lagi coba dipelajari. Ini biasanya untuk menyimpan apabila ada elemen lain di dalamnya, misalkan kayak paragraf di dalamnya seperti ini. Nah, baru kita manfaatkan penulisan div seperti ini. Tapi kalau cuma satu baris doang, misalkan lalalala seperti ini, ya itu cukup, tidak perlu diberikan vertical indentation di situ. Kemudian berikutnya penulisan ketika deklarasi, kan kalau tadi Pak Arif menjelaskan deklarasi ada isi poin pentingnya, kemudian juga ada return value kalau misalnya kalau kita bicara function.
Nah, untuk bagian deklarasi, pastikan Anda mendeklarasikan konstanta dulu. Konstanta di sini yang teman-teman biasa pahami tergantung dari bahasa pemrogramannya ya. Untuk stylingnya, apakah nulisnya huruf pakai huruf besar semua atau segala macam, itu tergantung balik lagi ke bahasa pemrogramannya. Cuman konstanta dulu baru kita variabel. Kemudian juga coba ditelusuri, karena masing-masing bahasa ini juga berbeda. Ada bahasa yang saya jadi lupa mau ngomong apa. Oh, ini nih. Ada bahasa yang bilang bahwa konstanta yang berasal dari library eksternal yang kita gunakan itu harus ditaruh paling atas sebelum konstanta internal yang kita pakai. Maksudnya konstanta eksternal itu apa sih? Yang kita dapat dari kelas library ataupun framework orang lain. Kadang-kadang kita manfaatin library orang lain, kemudian kita simpan nilainya di dalam sebuah konstanta atau variabel. Nah, itu urutannya eksternal dulu, baru yang internalnya. Bahkan kalau bisa dikasih vertikal enter. Jadi vertikal apa ya? Kalau bisa disebutnya istilahnya apa, Pak Alif? Vertikal, ya enter satu enter itulah intinya ya. Jadi itu vertical density. Nah, vertical density-nya misalnya gini. Ini konstanta yang pertama, konstanta eksternal. Nah, di-enter dulu satu kali baru untuk konstanta internal. Begitupun yang variabel. Variabel pun juga sama. Antar konstanta dengan variabel juga dikasih enter satu. Seperti ini biar rapi. Kemudian variabel eksternal dulu dan variabel internal. Misalkan seperti itu. Terakhir apa lagi ya? Python indentation, karena Python ini satu bahasa yang sangat sensitif terhadap indentation, jadi kalian juga harus pelajari. Ada styling yang di Python itu kalau dia baris logik if then else kan, kita ngetiknya nggak boleh rata kiri ya. Jadi benar-benar kalau kita nggak kasih indentation ke horizontalnya, dia akan error. Contoh gini. If A sama dengan 1, misalkan, titik 2, nah kan ini kita enter, kalau Python harus masuk dulu. Nah, cara masuknya bisa pakai tab, atau bisa kita kasih spasinya minimal 2, 1, 2, seperti ini. Atau 1 juga boleh nggak? Boleh. Tapi harus kelipatannya. Kelipatannya gimana? Misalkan kalian bikin nih, if A sama dengan 1, kalian enter 2 kali, enter spasi 2 kali, nah, kemudian kalian tulis satu-satu di sini, lalu ternyata ini ada pengulangannya lagi, misalnya pakai while di sini ya. Ini biar kalian dapat gambaran while. Seperti ini, titik 2. Nah, pas masuk ke sininya, spasinya juga harus 2 kali lagi, jangan 3 kali dan 4 kali gitu. Jadi diseragamkan. Nah, ini kalau di Python. Nah, ini saya hanya ngasih contoh gambaran saja ke beberapa kasus yang jauh lebih spesifik kalau kita nanti sudah mulai pakai ke bahasa pemrograman. Itu aja sih, tapi yang selebihnya yang Pak Alif sampaikan itu sudah sangat cukup untuk kalian nanti membuat clean code dari segi formatting code-nya. Seperti itu. Oke, itu yang paling tambahan dari saya, Pak Alif. Baik, terima kasih Pak Adam. Saya pikir kita... Sama-sama. Pertanyaan nggak ada di LMS? Nggak ada. 0 pertanyaannya. Oh, nampaknya mudah. Iya sih. Nampaknya mudah. Ya, karena memang ini memang masih awal ya. Nanti kita masuk ke minggu depan tuh clean apa ya? Saya agak lupa malah jadinya. Clean formatting code, error handling. Nah, di error handling ini akan seru nih. Nah, karena minggu depan teman-teman akan belajar error handling. Dan error handlingnya kita tidak pakai yang konvensional, kita tidak pakai lagi if then else. Jadi teman-teman coba pelajari konsep try catch. Ya sebetulnya tidak hanya try catch saja, karena di bahasa yang lain ada try finally, ada try catch finally, ada kalau nggak salah tuh tidak hanya catch, dia ada apa lagi itu try. Intinya try. Nah coba lihat mekanisme error handling di try. Nah nanti minggu depan ngodingnya jadi lumayan karena kita nanti akan berusaha menangkap error dari yang terjadi, seperti itu bagaimana cara menangkap error yang rapi, kemudian bagaimana cara men-throw error.
saya rasa sudah diajarkan juga harusnya di apa ya, OOP ya, harusnya diajarin belum ya? Saya agak lupa, harusnya diajarin di error handling. Tapi kalau belum juga ya bagi saya ini belajar yang setengah jam juga Anda pasti bisa lah. Intinya begitu. Oke, kalau dari saya begitu. Mangga ada pertanyaan teman-teman? Silakan aja langsung ajukan. Ya. Tidak ada kayaknya Pak Alif. Aman ya, berarti aman untuk hari ini. Baik, Suasana kalau puasa sudah, juga. iya saya juga lemas sih. Saya juga harus jujur saya lemas gitu. Biasanya suaranya lebih semangat, ini Lebih jadi semangat, malas, agak malas dikit sih. Ya, biasalah. Oke, sehabis ini kalian jangan lemas dulu, karena seperti biasa Pak Alif sudah menyediakan challenge. Kerjakan saja sekarang, toh 5 soal doang, biasa pilihan berganda. Kalian kerjakan untuk nanti rekap kehadiran di minggu ini. Yang belum hadir juga silakan saja nanti tonton ulang dari pertemuan kita kali ini. Minggu depan saya minta tolong ke kalian, coba tolong belajar try mekanisme dulu. Saya tidak bilang try catch ya, karena masing-masing bahasa nanti beda-beda, di JavaScript ada lagi dan seterusnya. Ya try aja lah intinya, error handling mekanisme. Itu aja. Oke, Pak Alif ada tambahan terakhir sebelum kita tutup? Cukup, Pak Adam. Oke, terima kasih teman-teman Pak Alif yang sudah hadir di perkuliahan ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.